Memang kondisi pasca bencana di Aceh dan di Sumatera Utara tentunya masih memerlukan perhatian serius dan koordinasi cepat di lapangan. Dan untuk mengetahui bagaimana langkah Kansar khususnya di Sumatera Utara dalam penanganan terkini, kita sudah terhubung dengan narasumber Kakansar Kelas A Medan, Bapak Heri Marantika. Selamat siang, Pak Heri Marantika. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak Heri atas waktunya telah bergabung. Tentunya kita mengapresiasi seluruh tim SAR yang sudah bekerja tanpa lelah 24 jam tentunya untuk melakukan evakuasi khususnya bagi para korban terdampak banjir di sana. Pak Heri, tentunya satu yang menjadi pertanyaan saat ini. Bencana ini datang secara tiba-tiba, tidak ada yang bisa memprediksi sebelumnya. Tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi oleh tim SAR di lapangan, baik itu kendala yang secara umum ataupun secara khusus ditemui di lokasi khususnya ketika Anda bertugas saat ini. Mungkin bisa diceritakan apa saja kendala ataupun hambatan yang ditemui oleh tim SAR di lokasi Anda bertugas saat ini, Pak. Silakan. Baik, terima kasih pemirsa Garuda TV yang kami panggilkan. Jadi dapat kami laporkan saat ini kami masih berada di lokasi, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara, mendampingi tim SAR gabungan yang melaksanakan operasi SAR ataupun pelaksanaan pencarian dan pertolongan akibat terhadap korban yang terdampak banjir dan longsor ya. Saat ini SAR Mission Koordinator wilayah Medan, kantor SAR Medan ini memang masih fokus di dua kabupaten, yang pertama di Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hampir sama tantangan yang dihadapi oleh tim SAR gabungan, baik itu di Tapanuli Selatan maupun Tapanuli Utara, yaitu yang pertama adalah cuaca. Cuaca masih terkadang seringnya turunnya hujan dengan intensitas yang sedang bahkan lebat dengan durasi yang cukup lama. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi tim SAR gabungan ini untuk tetap melaksanakan pencarian, dikarenakan dikhawatirkan ada material-material longsoran yang susulan. Itu tantangan yang pertama ya. Di samping cuaca, tantangan berikutnya adalah temuan-temuan ataupun laporan-laporan daripada korban yang dilaporkan hilang kepada kami, tim SAR gabungan ini memang berada pada akses jalan raya. Jalan raya itu sehingga sangat sulit untuk kami mengidentifikasi korban, sehingga ini kami serahkan pada teman-teman dari pihak DPI untuk identifikasi korban. Tantangan berikutnya adalah korban ini sering kita temukan di aliran sungai. Nah, ini tantangan berikutnya adalah aliran sungai ini kan terkadang berpindah sampai ditemukan di desa sebelah atau bahkan kecamatan sebelah. Hal-hal ini adalah tantangan yang dihadapi selama 11 hari ini yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan. Demikian, Pak. Sepertinya begitu menantang sekali kondisi di lapangan khususnya di Tapanuli saat ini, Pak Heri. Namun jika kita bisa menganalisis ataupun bertanya lebih lanjut terkait dengan yang Anda sampaikan tadi, ada beberapa tantangan penemuan korban yang sudah meninggal di lokasi yang cukup ekstrim tadi seperti di sungai ataupun di jalan. Sejauh ini dari laporan masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya dan dari jumlah korban yang ditemukan, apakah ini bersambungan atau bisa dibilang berbanding lurus atau justru jumlah yang dilaporkan ini justru lebih tinggi dan lebih banyak dari jumlah jenazah yang ditemukan? Jadi untuk analisis data dan validasi data tentunya teman-teman ataupun pihak pemerintah daerah terus memvalidasi data, namun Basarnas sendiri dalam melaksanakan pencarian juga mengasesmen daripada data-data ya. Yang pertama, data ini kita ambil dari unsur pemerintahan terkecil, yaitu mulai dari kepala desa ataupun lurah, kemudian kita cross check melalui kecamatan, dan lanjut lagi ke tingkat kabupaten serta provinsi. Bagi kami dari tim SAR gabungan yang terpenting adalah data, informasi, kemudian kami asesmen, dan untuk kami lakukan ataupun kami arahkan gerakan personil SAR gabungan ini sesuai dengan informasi berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Basarnas. Baik Pak Heri, tentunya kita menyadari bahwa ada beberapa evaluasi yang didapatkan ataupun yang menjadi prioritas dalam penanganan saat ini. Apa saja kemudian evaluasi tersebut yang bisa dilakukan sebagai bahan untuk penanganan berikutnya agar dapat mengakselerasi penanganan bencana di sana?
Baik, sejauh ini eh, kami melihat bahwa pemerintah ini sudah terus bersinergi dan melaksanakan upaya cepat ya. Jadi untuk evaluasi kami sementara fokus pada evaluasi kegiatan keseharian daripada tim SAR gabungan. Nah, jadi karena apalagi ini kan wilayah terdampak ini cukup luas Pak. Jadi untuk di Sumatera Utara yang SMC dari kantor SAR Medan saja ini ada 4 kabupaten berawal sejak dari awal informasi kita terima ada 4 kabupaten yang memang terdampak cukup parah. Di mana 4 kabupaten ini Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Hambanga Sundutan. Nah, untuk kaitannya dengan evaluasi tentunya pemerintah daerah bersama stakeholder lain tetap akan melaksanakan itu bersama-sama Basarnas sebagai wakil dari pemerintah pusat untuk memperkuat ataupun perkuatan daerah dalam hal tanggap darurat pada klaster search and rescue-nya. Demikian, Kak. Baik, tim SAR tentunya melakukan koordinasi bersama sejumlah instansi untuk mengakselerasi penanganan bencana di sana. Terima kasih Pak Heri atas waktunya. Tentunya kita berharap dan berdoa agar tim SAR ini selalu diberikan kesehatan dalam penanganan bencana dan tentunya para pengungsi baik itu korban dari banjir ini bisa segera ditemukan bagi yang belum ditemukan. Terima kasih Pak Heri atas waktu Anda. Selamat kembali bertugas.